Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Manusia-manusia yang senantiasa untuk berlebih-lebihan dalam bermaksiat kepada Allah, dalam melampiaskan hawa lanatullah, kejaliman yang luar biasa. Jadi fitrah Al-Quran adalah sebagai hujah, sebagai bukti nyata, sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka yang berjuang, yang berusaha semaksimal mungkin dalam hidupnya untuk melestarikan alam semesta, untuk senantiasa membawa kedamaian dunia, senantiasa untuk memanusiakan manusia. Tidak perlu lagi bukti-bukti itu sudah berserakan. Bagaimana musuh-musuh para nabi itu selain menerima ajab Allah di atas bumi, dan Allah akan menjanjikan kelak di hari penghisapan pun akan mendapat ajab, yaitu pahala yang terburuk namanya neraka. Sudah fitrah. Meskipun manusia yang membela kebenaran, yang membela keadilan itu hanya tinggal seorang diri, namun pertolongan Allah tetap akan terlaksana, akan terjadi pada akhirnya. Ketika Allah sudah mengutus Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang sampai kepada bin Ibrahim sebagai bukti nyata ketika kejahiliahan sudah merajalela, kemanusiaan sudah hampir hilang. Manusia benar-benar dinilai hanya dari berdasarkan bagaimana dia kekuatannya itu untuk menumpas mereka yang lemah, menumpas mereka yang papa, menumpas mereka yang miskin. Udah hukum alam semesta, di kitab agama-agama manapun selalu seperti itu. Ini induk kitab Al-Quran itu, induk dari seluruh kitab-kitab yang telah pernah Allah turunkan. Allah berkata, kesimpulan akhir. Namun karena bebalnya manusia, karena saking luar biasa godaan laknatullah, masih saja Allah terus mau tidak mau mengingatkan kembali, mengingatkan kembali. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Orang-orang yang mana? Yaitu ya para pendusta kebenaran para nabi. Apa yang disampaikan oleh para nabi, pendusta itu levelnya lebih tinggi dari mereka yang tidak percaya. Engkau tidak percaya Al-Quran, ya sudah. Namun kalau para pendusta itu sudah tidak percaya Al-Quran, terus menghinakannya, menistakannya, membodohkannya, menyesatkannya, bahkan membakarnya. Bagaimana itu ketika di abad modern yang luar biasa ini, dunia digital yang luar biasa ini, beberapa puluh tahun yang lalu, luar biasanya itu Arab Spring benar-benar ingin meluluhlantakkan tanah Arab, membinasakan tanah Arab dengan cara yang sangat jorok, dengan cara yang sangat kasat mata, yang terlihat begitu nyata. Namun sekali lagi, ayat ini berlaku untuk mereka. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Maka ya ketika Rasulullah sedang gundah
Ketika para nabi sedang gundah, nggak perlu takut. Allah berkata, tugasmu hanya menyampaikan apa yang kuperintahkan. Kalau mereka tetap bebal, mereka tetap keras kepala, mereka tetap ingin menghinakan namaku, ingin menjatuhkan namaku, itu urusanku. Itu akan menjadi urusannya Allah yang akan Allah janjikan, yaitu penangguhannya kelak di hari penghisapan para pendusta-pendusta kebenaran. Al-Quran sudah mendogma, dalam agama itu pasti ada dogma, meskipun tidak sesuai logika, meskipun tidak sesuai rasionalitas. Salah satu bentuk orang yang beragama itu harus percaya kepada kitab-kitabnya. Dan kitab-kitab itu senantiasa selalu pasti mengajarkan kepada kebaikan, kepada kebenaran. Adakah kitab-kitab yang melegalkan genosida? Mungkin beberapa mereka yang sudah tersesatkan oleh Nalatullah itu ada di dalam Al-Quran, jihad dalam bentuk berperang. Padahal sudah luar biasa, hadis sangat terkenal. Ketika perang Badar yang sungguh luar biasa, pasukan Rasulullah yang begitu sedikit mampu memenangi pasukan kaum kafir Quraisy. Dan begitu bergembiranya kaum muslimin, kaum mukminat, kaum mukminin. Kalian jangan bergembira dulu, apa yang kita lakukan ini hanya perang kecil. Kalau kita tidak membunuh, ya kita terbunuh. Justru perang yang sangat luar biasa itu setelah ini kita akan berperang terus dengan hawa nafsu 1 kali 24 jam. Bisikan Lanatullah terus memasuki urat nadi kita, terus menyusupi darah merah kita, darah putih kita, berusaha untuk membobol benteng pertahanan hati kita, akal kita, mengobrak-abrik hawa nafsu. Itu jihad yang paling sulit. Berperang itu level terendah, sangat rendah. Makanya Rasulullah selalu ingin menghindari peperangan kalau tidak benar-benar ada jalan lebih baik daripada berperang. Piaga Madinah, piaga Mekah, dan begitu juga setelah kaum muslimin mampu untuk menyampaikan informasi bahwa ada seorang nabi terakhir, kalian harus beriman. Pun kalau tidak beriman, kalian harus mempercayainya dengan bukti, menjalin persahabatan, menjalin konsiliasi. Kalau masih keras kepala, ya sudah, mau tidak mau. Sekali lagi, ketika Anda sedang dalam programnya Allah, entah itu yang duduk di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, tentara, pemerintahan, apapun itu, kalian sedang dalam program Allah. Namun 1 kali 24 jam Lanatullah terus membisiki agar program-program Allah ini tidak terlaksana, agar korupsi tetap merajalela, agar nepotisme tetap dianggap hal yang biasa, terhormat, bahkan mulia, agar kolusi untuk mengobrak-abrik anggaran negara, untuk mengobrak-abrik proyek-proyek negara di zaman sekarang ini, itu jauh lebih jihad. Bukan dengan membom Marriott, bukan. Itu jihad abal-abal. Kalau berani hidup, kalau berani, ayo berjuang dengan segala kelemahan kita, dengan segala kepapaan kita, dengan segala kebodohan kita. Ayo hidup, berani.
agar kita tidak menjadi golongan yang binasa. Alhamdulillahirabbil alamin.